Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Markus pasal 13 ini, kita dapat menemukan nasihat dan nubuat tentang kebinasaan Yerusalem dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberikan suatu peringatan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dinubuatkannya bahwa banyak orang akan datang dengan memakai namanya, dan akan berkata, akulah dia. Yesus juga memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan diserahkan kepada majelis agama dan akan dipukul di rumah ibadat. Pernyataan-pernyataan Yesus ini mengenai penganiayaan yang dilakukan orang Yahudi terhadap umat Kristen. Padahal Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Pada abad pertama, pemberitaan Injil terbatas pada wilayah kekuasaan Romawi. Namun sekarang Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa, walaupun belum mencapai setiap suku bangsa. Dalam pemberitaan Injil, kita diingatkan, jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Ini merupakan penghiburan bagi mereka yang dianiaya. Roh Kudus akan memberitahukan apa yang harus mereka katakan. Dalam mengabarkan Injil, rasa khawatir haruslah disingkirkan dan tidak ada yang perlu ditakuti. Janji Tuhan jelas bagi kita, yakni penyertaannya dalam mengabarkan Injil tersebut. Tuhan Yesus telah mengingatkan, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anak-anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Meskipun kita dibenci oleh karena namanya, kita akan beroleh selamat. Sementara semuanya itu terjadi, ada tanda khusus, yaitu Injil harus diberitahukan dahulu. Suatu keadaan yang paradoks dengan peristiwa yang akan terjadi sebelumnya. Pemberitaan Injil akan secara masif dan simultan dilaksanakan, baik secara individu maupun secara komunitas, secara terbuka ataupun tertutup. Dan dalam setiap zaman, Tuhan memakai orang-orang tertentu dalam suatu gerakan kebangunan roh. Akan terjadi kepada seluruh umat manusia, dan tanda-tanda khusus yang akan menimpa umat Kristen dan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Namun, sementara semua itu terjadi menjelang kepada kesudahannya, ada tips dan janji yang Yesus berikan kepada orang yang percaya, yaitu yang pertama adalah penghiburan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dalam segala keadaan dan di mana saja, serta apa yang harus dikatakan. Yang kedua adalah peneguhan bahwa barang siapa yang bertahan akan selamat. Meskipun kita harus menghadapi tekanan dan pergumulan karena iman percaya kita, namun kita diingatkan bahwa jika hal tersebut terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang perlu ditakuti atau dikhawatirkan. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita dalam melewati setiap gelombang kehidupan yang kita jalani. Yang perlu bagi kita adalah tunjukkanlah keteguhan dan kesetiaan imanmu pada Tuhan, maka Dia sendiri yang akan bertindak dan menolong kita. Yesus Kristus,
Dialah yang akan menolong kita melalui Roh-Nya, yang senantiasa menuntun dan menyertai kita dalam perjalanan hidup menuju pada keselamatan yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada kami, yang mengingatkan kami bahwa kami akan dibenci semua orang oleh karena nama-Mu. Ya Bapa, biarlah kami tetap dikuatkan dan dimampukan menyebarkan Injil Kerajaan-Mu, agar banyak yang beroleh keselamatan. Kami yakin dan percaya ketika kami bertahan sampai pada kesudahannya, kami akan beroleh selamat. Tuhanlah yang menuntun kami melalui Rohul Kudus, agar kami dapat melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkati kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.